Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Di video unboxing kali ini, aku mau nunjukin iPad 2020 yang baru aja aku beli beserta Apple Pencilnya. Di video kali ini nanti aku juga sekalian cerita-cerita ke kalian kenapa sih aku tuh harus ganti iPad lama aku ke iPad baru ini. Oke, dan ini adalah paket yang aku terima. Bentuknya seperti ini, terus ada sedikit lubang di sini. Aku nggak tahu lubang apa, dan semuanya tuh diplastikin. Dan kalau di video unboxing sebelumnya, aku pernah bilang kalau aku tuh sebenarnya nggak pernah punya masalah dalam belanja online, sama sekali nggak takut dan sama sekali tidak khawatir. Tapi di pembelanjaan kali ini, pembelian iPad ini, aku tuh ada rasa sedikit khawatir. Tapi karena aku menggaransikan paket pengirimannya, jadi aku agak sedikit tenang. Dan ini aku tampilkan di sini toko online tempat aku beli. Jadi aku belinya itu di Tokopedia. Jadi kalau misalnya kalian mau juga beli di toko yang sama dengan aku, kalian bisa cek linknya di description box. Nah, ini lapisan pertama itu kardusnya udah kebuka. Terus bisa kelihatan ya dari video kalau kardusnya itu secure banget, aman. Dan selanjutnya di dalamnya ada bubble wrap-nya. Dan kayaknya sih bubble wrap-nya tuh tebal juga, lebih dari 1 lapis. Dan ini udah kelihatan samar-samar bagian box dari iPad-nya sendiri. Dan ini bubble wrap-nya itu kalau aku rasain mungkin sekitar 3 lapis. Dan ini mau langsung aku gunting aja bagian bubble wrap-nya. Oke, ini aku udah gunting bagian bubble wrap-nya, terus aku mau keluarin boxnya, cuman agak seret ya, jadi aku mau buka lagi di sisi sebelahnya. Aku tuh khawatir aja kalau paket ini tuh kebanting-banting atau ketindihan sama paket lain sehingga iPad-nya rusak. Jadi itulah kenapa aku tuh khawatir banget sama paket ini. Tapi untungnya aku terima paket ini itu nggak lama. Jadi aku cuman kira-kira 1,5 hari lah, nggak nyampe 2 hari. Itu aku udah terima paketnya karena aku transfernya itu malam hari. Oke, ini udah kebuka. Jadi ini adalah bagian box dari iPad Pro-nya. Dan ini adalah box dari Apple Pencil-nya. Ini Apple Pencil generasi kedua, karena memang kalau iPad Pro itu harus pakai yang generasi kedua. Dan ini ada bagian belakang, di boxnya tertulis ini adalah iPad Pro 11 inci second generation. Generasi pertamanya itu yang 2018, ini 2019. Internal memorinya 128 GB. Ini bagian segelnya aku terima udah kayak gini ya, dan ini black peel bukan green peel. Aku sebenarnya nggak terlalu tahu perbedaan dari black peel dan green peel. Nanti kalau misalnya kalian ada yang tahu bisa komen di bawah. Dan ini aku udah buka plastiknya. Dan ini di boxnya ada sedikit penyok seperti ini. Cuman overall aman, jadi itu sedikit banget sih nggak kelihatan. Dan ini bagian belakangnya juga nggak ada penyokan lagi. Terus ini aku mau buka cuman lumayan susah ternyata. Jadi bagian tutupnya tuh kayak alot dan nempel banget. Oke, ini aku cut ke video saat aku sudah berhasil membuka. Dan ini adalah iPad Pro-nya, masih tersegel rapi, belum terbuka ya. Dan iPad Pro 2020 itu ada 2 warna, yang space gray dan ini aku belinya yang silver. Terus perbedaan yang paling menonjol antara iPad Pro 2018 dengan iPad Pro aku ini yang 2020 itu adalah bagian kameranya. Cuman kalau aku pribadi tuh jarang atau bahkan hampir nggak pernah ambil foto atau video pakai kameranya iPad. Dan sekarang aku mau nunjukin ke kalian apa aja sih yang kalian bisa dapat kalau beli iPad ini di dalam boxnya. Jadi ini ada surat-surat, mungkin kayak brosurnya gitu, sama ada stikernya juga. Ada beberapa lembar, terus ini stikernya yang aku nggak bakal pakai juga. Terus ini kalau kita buka, isinya tuh kayak perkenalan singkat tentang iPad-nya sendiri ya. Jadi kayak menu-menunya, terus habis itu cara-cara singkat lah. Kayak perkenalan fisiknya juga, bagian body-bodinya gitu, sama spesifikasinya. Oke, ini kertas-kertasnya aku masukin lagi ke dalam tempatnya. Lalu selanjutnya kita lihat lagi, ini ada kabel chargernya. Jadi ini udah yang Type-C ya, jadi fast charging. Dan ini merupakan salah satu alasan penting kenapa aku memilih untuk ganti iPad lama aku ke iPad Pro yang baru ini. Jadi ini harusnya kalau sampai full itu makan waktunya cuma sekitar 1 jam. Dan ini aku tampilkan artikel dari official webnya Apple untuk kamu yang pengen cari produk Apple dengan support fast charging. Jadi sedikit informasi, di iPad lama aku, yaitu iPad 6 2018, itu ngecharger sampai fullnya itu lama banget, jadi bisa makan waktu 5-6 jam sampai 100%. Jadi kalau kalian adalah seorang ilustrator juga seperti aku, kalian pasti ngerasain waktu 5-6 jam nunggu iPad kalian full di charger itu kan lumayan banget untuk gambar 2-3 orderan. Nah, jadi kenapa aku harus ganti ke iPad Pro ini? Karena aku nggak mau buang-buang waktu lagi hanya untuk nungguin iPad aku selesai di charger sampai full. Oke, dan ini sekarang aku mau langsung buka segel dari iPad-nya. Jadi kalau misalnya kalian beli iPad baru itu harusnya masih tersegel rapi seperti ini ya.
Dan ini aku tunjukin perbandingannya antara iPad aku yang lama dengan yang baru. Yang lama itu masih ada home buttonnya. Dan ini menjadi alasan aku yang nomor 2 kenapa aku ganti ke iPad Pro ini, karena ukuran layarnya itu sedikit lebih besar. Karena sebenarnya aku juga nggak nyaman kalau terlalu besar, dan ini tuh layarnya pas banget sama kebutuhan aku. Kalau dari ukuran bodi sih kelihatan sama ya. Ini kita lihat yang bagian belakangnya, dan ini warna iPad lamaku itu yang space gray. Nah abis ini aku mau coba nyalain iPadnya. Jadi tombol on off-nya itu ada di bagian pojok atas ini, sebelah sini. Dan ini udah nyala, jadi muncul logo Apple seperti ini kalau udah nyala, dan ini masih loading ya. Oh iya, dan ini iPad aku itu yang Wi-Fi only ya, jadi nggak ada selulernya, nggak bisa pakai SIM card. Dan ini udah kebuka, ini ada tulisan hello dari berbagai macam negara. Dan ini kita swipe ke atas, aku mau pilih bahasanya dulu. Terus mau aku setting-setting sebentar sambil aku jelasin ke kalian alasan ketiga kenapa aku ganti ke iPad Pro yang 2020 ini. Nah ini sebelumnya aku mau masukin password wifi rumah aku dulu supaya ini bisa setting dan backup data. Dan alasan yang ketiga itu karena memori internalnya. Jadi iPad aku yang lama itu kan cuma 32 GB, sedangkan iPad aku yang baru ini adalah 128 GB. Dan memang iPad Pro yang terbaru ini memori internal paling kecilnya itu adalah 128 GB. Jadi kalau kalian cari di bawah ini nggak ada. Dan ini aku mau kasih tahu ke kalian, storage dari iPad aku itu yang makan memori paling besar itu adalah aplikasi Procreate. Kalian bisa lihat di sini ya, data yang aku pakai untuk aplikasi Procreate itu sampai 12 GB lebih. Dan memang aplikasi Procreate ini salah satu yang menunjang kerjaan aku. Jadi memang aku butuhin banget, dan tentunya kalau pakai iPad aku yang lama aku nggak bisa kerja. Nah ini sambil nunggu iPad aku loading, kita singkirin dulu karena aku mau unboxing Apple Pencil second generation yang aku beli juga barengan sama iPad ini. Dan Apple Pencil ini juga menjadi alasan keempat kenapa aku harus ganti iPad Pro. Dan ini boxnya masih tersegel rapi, ini aku buka boxnya pelan-pelan. Awalnya sih aku nggak mikir Apple Pencil generation kedua ini ada perbedaan yang signifikan, tapi ternyata setelah aku googling, setelah aku cek review di YouTube, ternyata perbedaannya cukup banyak. Dan yang support dengan Apple Pencil ini itu hanya iPad Pro aja. Oke, ini tadi segelnya kan udah kebuka ya, terus aku langsung tarik aja untuk ngeliat isinya. Jadi ini ada kayak semacam kotak, dan ini Apple Pencilnya ya. Nah ini isi kotaknya itu juga sama kayak iPad tadi, jadi brosur-brosur. Nah ini kita lihat ya isinya apa, surat-suratnya itu. Mungkin kayak sih brosur ya, aku juga nggak tahu, nggak paham. Karena aku sepanjang beli gadget tuh nggak pernah bacain gini-giniannya. Dan ini adalah penampakan dari Apple Pencilnya. Itu bentuknya sih beda banget ya kayak pensil yang pertama. Karena nggak sempurna silinder, jadi ada bagian yang datar di sini. Ini tuh untuk ngechargernya. Dan kalau Apple Pencil yang generasi 1 itu chargernya nggak bisa magnet kayak gini. Oke, ini pensilnya masih tersegel, jadi segelnya mau aku copot dulu. Dan ini tuh kalau kita raba permukaannya dia itu lebih doff. Jadi kalau misalnya Apple Pencil generasi pertama itu lebih glossy. Dan ini aku mau nunjukin ke kalian perbandingan dari segi boxnya antara Apple Pencil generasi pertama dan generasi yang kedua. Ini generasi yang pertama, kita lihat. Jadi dia tuh ngasih serepan untuk bagian tip dari ujung pensilnya. Dan itu tuh yang bikin aku sedikit heran sih, kenapa di generasi yang kedua dia tuh nggak ngasih serepan bagian tipnya. Nah ini kita cek sekali lagi ya boxnya yang Apple Pencil generasi kedua. Ini di dalamnya tuh sama sekali nggak ada serep tipnya. Nah ini cuman kertas-kertas doang. Nah ini aku mau nunjukin ke kalian perbandingan langsung dari dua buah pensil dari generasi yang berbeda. Kita lihat ujung tipnya itu kan harusnya bisa diganti ya. Jadi bisa dilepas dengan cara diputar seperti ini. Dan bisa diganti sebenarnya. Cuman aku nggak tahu apakah Apple Pencil generasi kedua itu tidak pakai serepan tipnya itu karena dia lebih awet atau gimana, aku nggak tahu. Yang jelas ini juga bisa diputar dan bisa dibuka. Cuman aku nggak berani ngelepas banget lah karena ini masih baru ya, aku takut rusak atau kenapa-napa. Jadi ya udah, yang penting ini bisa diputar dan harusnya bisa dilepas juga. Dan ini ya, seperti yang aku sampaikan tadi, itu secara fisik dia beda. Jadi kalau yang Apple Pencil generasi pertama itu lebih glossy, yang baru itu dia lebih doff. Dan cara menchargernya pun berbeda ya. Jadi nanti ini dicolokin ke bagian belakang dari iPad kalian kayak gini.
Dan aku tuh agak nggak nyaman sama posisi ketika dia lagi di charger, karena kayak takut kesenggol dan kayak ringkih gitu posisinya. Dan kalau Apple Pencil yang kedua ini kan langsung ada magnetnya gitu, jadi bisa langsung dipasang ke iPad kalian dan kelihatannya kayak lebih aman gitu. Terus ini Apple Pencil aku yang generasi pertama tuh aku kasih case kayak gini. Nah ini generasi kedua sebenarnya ada case-nya, aku udah pesen cuman belum nyampe. Nanti aku akan bikin video terpisah untuk bahas aksesorisnya. Dan ini alasan terakhir adalah ketika kita pakai aplikasi Procreate, yaitu lebih powerful. Jadi dengan ukuran kanvas yang sama, kita itu bisa dapetin layer lebih banyak dengan iPad Pro. Mungkin karena spesifikasinya juga lebih tinggi ya. Dan kalau kalian tertarik lebih lanjut aku bahas tentang Procreate yang dipakai dengan iPad Pro, nanti aku akan bikin videonya terpisah. Jadi kalau kalian mau aku bahas lebih lanjut, kalian tinggal komen aja di bawah ya. Oke teman-teman, aku rasa video aku kali ini cukup sampai di sini dulu. Gak lupa aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang udah mau nonton video ini sampai selesai, juga buat kalian yang selalu support channel aku. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!